Membahas tentang pembiasan pada lensa. Terlebih dahulu mari kita ingat kembali apa itu lensa. Lensa adalah benda bening yang dapat dilalui atau ditembus oleh cahaya. Lensa tersebut mempunyai dua permukaan. Jika permukaannya tebal maka disebut dengan lensa tebal, dan jika permukaannya tipis disebut dengan lensa tipis. Ciri dari lensa tipis adalah fokus kedua permukaan tersebut sama. Mari kita lihat bentuk lensa. Yang pertama adalah lensa positif, yaitu lensa yang memiliki kedua permukaannya cembung, sehingga F1 dan F2-nya sama, kita namakan F saja. Kemudian lensa dibagi dua dengan yang namanya sumbu utama. Jadi sumbu utama adalah sumbu yang membagi dua lensa sama besar. Ini merupakan bentuk dari lensa cembung atau lensa biconvex. Untuk selanjutnya, gambar lensa kita buat dengan garis vertikal yang diberi tanda plus di atasnya. Nah, ini untuk selanjutnya kita menggambar lensa seperti ini untuk memudahkan. Yang kedua adalah lensa negatif, yaitu lensa yang kedua permukaannya cekung. Disebut dengan lensa cekung atau lensa bikonkav. Ini bentuknya seperti ini. Untuk selanjutnya kita gambar dengan garis vertikal yang diberi tanda negatif di atasnya. Nah, anak sekalian, berikutnya kita lihat sinar-sinar istimewa pada kedua lensa tersebut. Lensa positif dan lensa negatif. Yang pertama, sinar istimewa yang pertama, jika sinar sejajar dengan sumbu utama, maka sinar akan dibiaskan atau dibelokkan melalui titik fokus. Ini pada lensa positif. Pada lensa negatif, jika sinar sejajar dengan sumbu utama, maka sinar akan dibiaskan seolah-olah menuju titik fokus. Kata seolah-olah kita wakilkan dengan garis putus-putus seperti ini. Jadi seolah-olah menuju titik fokus. Ini sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, jika sinar datang melalui titik fokus, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini pada lensa positif. Kemudian pada lensa negatif, jika sinar datang seolah-olah melalui fokus, seolah seperti ini, maka sinar akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini seolah-olah menuju titik fokus. Dan yang ketiga adalah jika sinar datang melalui pusat lensa, baik lensa positif maupun lensa negatif, maka sinar tidak dibiaskan. Nah, inilah sinar-sinar istimewa yang harus kalian pahami dan harus kalian hafal. Berikutnya mari kita lihat cara melukis bayangan pada lensa. Untuk melukis bayangan pada lensa
harus melalui minimal 2 sinar-sinar istimewa. Karena sinar istimewa tadi ada 3, maka bisa kombinasi 1-2, atau kombinasi 1-3, atau kombinasi 2 dan 3. Mari kita lihat cara melukisnya. Pada lensa ini adalah bendanya, pada lensa positif bendanya yang biru ini, pada lensa negatif bendanya yang kuning. Kita lihat sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumber utama, maka akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian yang ketiga, sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui pusat lensa, maka tidak dibiaskan. Kemudian titik potong inilah yang membentuk bayangan bendanya pada lensa. Sehingga pada lensa positif bayangannya terbalik. Setiap bayangan yang terbalik adalah bayangan nyata. Kemudian kita lihat pembentukan bayangan pada lensa negatif. Sinar yang datang sejajar sumber utama akan dibiaskan seolah-olah melalui fokus. Ini kata seolah digambarkan dengan garis putus-putus, sehingga titik potongnya ada di sini. Nah, setiap bayangan yang dibentuk oleh titik potong dengan garis putus-putus, salah satu atau keduanya, maka bayangan itu disebut dengan bayangan maya. Bayangan maya adalah selalu tegak, tidak terbalik. Pada lensa negatif, bayangannya maya dan diperkecil. Kita lihat berikutnya, yang kedua. Nah, ini bendanya ada di antara lensa dan sun fokus. Kita lihat sejajar sumber utama dibiaskan melalui fokus, kemudian melalui pusat lensa tidak dibiaskan, maka kemungkinan titik potongnya ada pada garis putus-putusnya. Nah, ini sehingga bayangannya adalah maya. Bayangan maya adalah tegak karena dibentuk oleh titik potong garis putus-putus. Kita lihat pada lensa negatifnya, seolah melalui fokus ini, ya, ini akan terbentuk juga bayangan maya. Bayangan maya yang dibentuk oleh lensa positif dan oleh lensa negatif, bedanya adalah pada lensa positif bayangan mayanya diperbesar, pada lensa negatif bayangan mayanya diperkecil. Itu bedanya. Jadi kalau ada bayangan maya diperbesar, pasti lensanya positif. Ada bayangan maya diperkecil, pasti lensanya negatif. Berikutnya rekan sekalian, pada lensa ada pembagian ruang. Lensa dibagi menjadi 4 ruang, baik pada lensa positif maupun pada lensa negatif. Kita lihat pembagian ruangnya. Ini ruang 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat ruang 1 adalah antara lensa dengan titik fokus. Ruang 2 adalah antara titik fokus dengan pusat kelengkungan. Dan ruang 3 antara pusat kelengkungan titik M dan ke belakang seterusnya. Sedangkan ruang 4 ada di belakang lensa. Nah, ini ruang untuk bendanya. Nah, yang ditanda kurung ini ruang untuk bayangannya. Ruang 1 bayangan ada di belakang lensa, di antara lensa dengan titik fokusnya. Ruang kedua bayangan antara titik fokus dan titik M, dan ruang 3 bayangan ada di belakang M. Sedangkan ruang 4 untuk bayangan ada di depan lensa. Jadi bedanya ruang 4 benda ada di belakang lensa, ruang 4 bayangan ada di depan lensa. Nah,
Untuk mengetahui letak bayangan, maka rumusnya adalah ruang benda ditambah ruang bayangan selalu sama dengan 5. Misalkan kita lihat, ini benda berarti ada di ruang 3, maka bayangan pasti ada di ruang kedua, karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kalau benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 2. Ruang 2 bayangan yaitu antara titik F dan titik M ada di sini. Ya, diperkecil dan nyata. Jadi sifat bayangan di ruang 2 adalah nyata, terbalik, diperkecil. Ini benda ada di ruang kedua. Bendanya di ruang kedua. Maka otomatis bayangan ada di ruang 3. Ruang 3 bayangan ada di belakang M. Ya, di sini. Kita lihat, kalau kita gambarkan nanti, maka sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Yang ketiga, benda berada di ruang pertama, maka bayangan ada di ruang keempat. Ruang 4 bayangan ada di depan lensa, berarti seletak dengan bendanya. Ada di, ya, seperti ini. Maka kita lihat bayangan di ruang 4 sifatnya maya, tegak, diperbesar. Nah, inilah anak sekalian, untuk mengetahui sifat-sifat bayangan pada lensa, baik lensa positif maupun lensa negatif, maka kita pakai konsep ruang pada lensa. Ruang benda ditambah ruang bayangan selalu sama dengan 5. Berikutnya anak sekalian, mari kita lihat rumus letak dan perbesaran bayangan pada lensa. Anak sekalian, kalian telah mempelajari di SMP tentang lensa ini, maka inilah rumus-rumusnya. Maka yang perlu kalian perhatikan adalah jika S aksen negatif, maka bayangan sifatnya maya, tegak, dan jika S aksen positif, maka bayangan nyata, terbalik. Dan jika F positif, berarti lensa cembung atau bikonveks, dan jika F-nya negatif, berarti lensa cekung atau bikonkav. Mari kita lihat contohnya. Sebuah benda terletak di depan sebuah lensa yang mempunyai jarak fokus 10 cm. F 10 cm. Bayangan yang terjadi ternyata tegak dan tingginya 2 kali tinggi bendanya. Berarti M-nya adalah 2 kali tegak maya. Yang ditanya adalah jarak antara benda dan lensanya, S-nya. Kita lihat M, rumusnya adalah S aksen dibagi dengan S sama dengan 2 kali, maka S aksennya adalah 2S. Karena bayangan maya berarti S aksen negatif. Sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya 1/S min 1/2S. Ini S aksennya. 1/F, F-nya 10. Kita kalikan dengan 2S. 1/S dikalikan 2S sama dengan 2. 1/2S dikalikan dengan 2S sama dengan 1. 1/10 dikalikan 2S, 2S per 10. 2 dikurang 1 adalah 1. 2S per 10 kita kalikan silang, maka 2S sama dengan 10. Maka S-nya sama dengan 5. Berarti isinya yang B. Nah, berikutnya aku sekalian, mari kita berlatih soal. Ini ada 4 soal, silakan kamu kerjakan. Jika belum paham, maka silakan diputar kembali video ini sampai kalian benar-benar bisa mengerjakan